untuk kebutuhan belajar kita. Nah, jadi lo bisa cek aja, udah gue save di IGTV, Rian juga kayak gitu, dia ngelakuin reverse engineering. Dia bertanya kenapa gue ketawa ya dengerin ini, terus dia coba untuk telaah ke belakang. Nah, sekarang gue mau mulai masuk ke jawabin pertanyaan. Iya, Seinfeld, dan masih banyak lagi. Mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan yang gue anggap bagus, dapat buku ini, pecahkan. Kalau misalnya lu nggak dapat, kesempatan PO-nya terakhir nanti malam jam 12 malam, lu silakan klik link di bio akun Comika Pecahkan ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini kaitannya sama show-nya lu yang terakhir nih, yang mana lu cerita sama gue, lu menemukan kebahagiaan dari situ. Dia nanya, apakah improvisasi itu bisa dilatih atau dipelajari? Di show lu yang terakhir, itu kan selalu ada aspek improvnya, yang lu ngerasa lu bahagia banget di situ. Nah, setelah lu ngejalanin, terutama di banyak kota, itu tuh bisa dilatih atau gimana sebenarnya? Oke, karena show, kalau ya sekali lagi buat konteks ya. Jadi gue kemarin tahun lalu bikin tour stand up comedy, cerita cintaku, di mana gue 1 jam stand up, setengah jamnya itu penonton maju ke atas panggung buat gue roasting kan. Nah, roastingnya itu full improvisasi. Jadi gue nggak tahu yang akan maju tuh bakal cerita apa. Jadi gue bergantung di situ. Jadi emang kenapa gue seneng banget, karena gue juga nggak tahu apa yang terjadi di panggung. Jadi buat gue dari kota ke kota menariknya itu, gue aja nggak tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu gimana cara lucuinnya gitu loh, gimana cara gue merosting orang ini yang baru pertama kali gue lihat mukanya gitu. Jadi buat gue berkahnya di situ gitu, menemukan magic di atas panggung. Menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak improvisasi dipelajari? Bisa, karena building blocks-nya sama. Building blocks-nya adalah tension, release gitu. Kan komedi kan gitu, setup, punchline, kita bangun tensi, ruangan sudah tegang, semakin tegang ketika yang tidak diekspektasikan muncul, dia akan pecah gitu. Makanya namanya apa? Pecahkan ya gitu ya. Nah, berangkat sebenarnya komedi kan gitu doang gitu loh. Seni antara membangun tension dan merilis itu dengan sesuatu yang unexpected, itu aja gitu formula dasarnya. Sehingga ketika improvisasi itu pun yang kita bangun gitu. Gimana caranya gue bikin ketegangan gitu, tensionnya, setupnya, which is kan kalau kita bicara bahasa stand up kan setup punchline gitu. Ketegangannya gue bangun dulu, belkinnya gimana nih supaya ketegangannya pecah dengan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya kepala gue cuma itu doang aja, gimana gue balikin, gimana gue ini, gimana gue gituin, gitu doang sih sebenarnya gitu. Nah, layernya ada macam-macam lagi. Allusion bisa. Allusion tuh artinya gue membahas sesuatu hal tanpa spesifik, tapi orang tahu apa yang gue bahas, sehingga ketawanya pun juga kayak, ih gue ngerti apa yang dia ngomongin gitu loh. Itu ada satu layer lagi gitu. Ada satu layer lagi di mana callback gitu kan. Dia selain juga pecah juga, dia juga kayak, ih tadi kan pernah dibahas gitu loh. Nah derajat ketawanya itu dan kepuasan kita terhadap performer stand up atau si improviser ini tergantung dari berapa layer yang lo bisa pecahin gitu loh. Ketika ketegangan itu pecah, teorinya gitu aja gitu. Iya, walaupun sebenarnya aspek sensitivitas komedi tentunya kuat ya. Artinya semakin lu baik sensitivitas komedinya, semakin lu tahu kemana nih gue mesti mainin untuk mendapatkan rilisnya. Nah, ada pertanyaan dari Arif Handoko. Kalau sensitivitas komedinya kurang, gimana cara ngebentuknya sensitivitas komedi? Apakah itu sebenarnya datang dari wawasan, datang dari pengalaman, apa sebenarnya? Sensitivitas komedi kan sebenarnya cuman masalah lo tahu apa yang lucu, apa yang nggak lucu, ya kan? Berarti kan jawabannya gampang. Lo banyak-banyak nggak lucu, banyak-banyak lucu. Ya udah gitu doang gitu. Jadi lo banyak-banyak nyoba, banyak-banyak di panggung dan tahu ini nggak works nih. Dan banyak-banyak di panggung dan tahu bahwa ini works gitu loh. Jadi segampang bahwa lo nyoba dan lo tahu gitu. Semakin kita tahu, semakin sensitif kita gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu setuju sama bahasa sensitivitas komedi gitu. Karena kalau bahasanya sensitivitas itu seperti lahir ya. Kayak lo sensitif aja gitu loh sama makhluk halus gitu kan. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah apa ya? Kepekaan kali ya, atau persepsi lo terhadap komedi itu udah kelatih gitu, karena lo tahu dan lo paham bahwa ini akan lucu ataupun tidak. Kadang-kadang ya lo pasti udah ngalamin sih, teman-teman di sini mungkin udah stand up comedian juga, saking seringnya kita manggung dan tahu lucu nggak lucu, kita tahu nih setup kayak gini biasanya lucu nih, punchline nih gitu, lo dari setup aja udah kegelitik gitu loh ya kan. Kadang-kadang ada penonton maju ke atas panggung lihat bentuknya, ini bisa gue mainin banget ini 15 menit panjang nih gue roasting nih orang gitu. Begitu dia panggung dengan segampang bahwa
celananya nggak matching sama baju aja, ini panjang nih kayaknya nih gitu. Lo lama-lama ngerti gitu loh, karena memang keterbiasaan gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, ya sering-sering lawak aja gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ogax. Ini sebenarnya pertanyaannya juga menarik nih. Gimana caranya jadi naskah, kemudian kita jadiin sesuatu yang dibawakan di atas panggung? Mungkin dia nulisnya mungkin bahasa tulis, kemudian gimana caranya dia jadi bahasa ngomong? Apakah emang dari awal udah bahasa ngobrol dalam bentuk tulisan atau gimana gitu? Kalau gue orangnya teknikal banget ya, dalam artian gue punya step by step yang gue lakuin kalau gue mau bikin show stand up comedy, which is yang gue lakuin tahun lalu. Yang pertama adalah gue nulis verbatim, dalam artian yang gue omongin verbatim, sesuai apa yang gue tulis. Lebih parah lagi bahkan, gue pakai kayak partitur gitu, stand partitur, gue taruh print-printannya, gue bacain di depan penonton. Jadi gue bener-bener baca aja gitu, baca ngeraba gitu. Baru setelah itu gue hafalkan dan akhirnya gue ceritakan sesuai dengan kepala gue gitu. Jadi sebenarnya kalau buat gue, caranya adalah ngapalin dulu, dicobain dulu, begitu kita udah tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak, baru gue jadikan milik gue sehingga gue ceritainnya tuh nggak kata per kata lagi gitu. Tapi kalau pertama kali, gue pasti kata per kata gue bacain aja gitu. Lu kayak gitu terus sampai sekarang atau kemudian lama-lama saking seringnya lu melakukan terus udah gitu jadi nggak perlu ngelakuin segitunya lagi gitu, jadi lebih sederhana prosesnya? Kalau gue nulis untuk pertama kali, kayak yang terakhir ini yang cerita cintaku itu kan udah bagian stand up ya. Kalau gue nulis untuk pertama kali, gue merasa wajib banget untuk gue lempar dengan cara seperti itu, supaya gue nggak punya perasaan buat improvisasi dulu gitu loh. Karena gue pengen keluarin aja untuk tahu mana yang bener-bener works, mana yang tidak gitu. Nah begitu udah show kedua, show ketiga, pas gue latihan lagi, itu gue udah lupain semua sih gitu. Jadi di pertama perlu banget untuk kayak gitu, kalau buat gue ya. Buat gue. Oke. Ini sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada banyak banget yang nanya dan gue mau ngasih tahu aja bahwa hampir semua yang lu tanyain itu udah dibahas dari tadi siang. Jadi tuh gue tuh, ini Radit orang ke-9 yang gue wawancara via Instagram. 8 pembicaraan sebelumnya itu banyak, lu cek aja di akun ini di IGTV-nya, hampir semuanya udah terjawab di situ. Kalaupun tidak, di pecahkan.com ada lebih dari 120 video di mana lu bisa belajar stand up gratis. Ada videonya Radit, ada video gua, ada Dani Beller, ada Dudan Remin. Lu bisa pelajari di situ. Itu termasuk sampai yang basic-basic. Nah, pertanyaannya Galih Maulana Munandar, apakah karakter menambah kesulitan materi? Jadi kalau misalkan gue punya materi stand up, kalau gue bawakan dengan karakter, gue nggak tahu nih karakter atau persona ya. Nanti mungkin kayaknya persona ya. Dengan persona yang lebih kuat, apakah itu memperkuat materinya gitu? Gimana, Dit? Oh ya jelas gitu. Karena kalau gue, patokan gue sekarang ke sikap aja gitu. Dan sikap yang gue bawa adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Gue bahas ini sama Remin juga waktu itu di YouTube channelnya dia gitu. Ketika gue stand up sekarang, gue membawa diri gue, persona gue adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Bahwa gue seorang bapak, punya anak pertama kali, tapi saking keselnya sama anak istri gue bikin tour stand up buat lari dari mereka, terus cerita soal mereka gitu. Jadi kontrariannya di situ. Sebagai seorang bapak pertama kali, istri hamil, gue nggak tahu bersikap kayak gimana, orang-orang malah lebih senang dari gue. Jadi kontrariannya di situ. Sehingga sikap itu yang gue bawa ke keheranan gue terhadap semua orang-orang. Nah, karena itu sikapnya, itu persona yang gue bawa ke atas panggung sebagai seorang bapak penggerutu gitu ya. Sehingga materinya pun juga sehingga personanya juga mendukung materinya, karena materinya kan juga soal itu gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah persona atau karakter yang kita bawa di atas panggung itu memperkuat kesulitan materi? Ya tentu saja iya gitu, karena itu berkesinambungan pasti. Oke, ini ada pertanyaan juga bagus nih dari Simon Simangunsong. Bang Radit, apakah lucu itu bias budaya? Gue nggak ngerti deh maksudnya apa tuh bias budaya. Kayaknya gini. Kayaknya karena orang ketawa kalau ngerti kan, dan ngerti itu kadang karena kesamaan referensi. Dan kadang-kadang kita di Indonesia ya beda kultur, beda reference gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, iya, pertanyaan ke arah situ. Menurut lu gimana? Apakah lucu itu bias budaya? Nih, gini, kalau menurut gue ini bukan cuma masalah budaya gitu. Ini masalah relevansi. Jadi gini, ketika rame-rame orang bilang ya, stand up comedy itu adalah komedi yang cerdas. Buat gue malah enggak.
stand up comedy itu bukan komedi yang cerdas. Stand up comedy itu adalah komedi yang relevan. Orang merasa itu cerdas karena dia ngerasa bahwa, ih, kok dia tahu? Ih, kok bener yang diomongin? Kesannya cerdas gitu loh. Ya mungkin butuh kecerdasan lah untuk membolak-balik setup sama punchline lah, ya itu urusan lain. Cuma maksudnya adalah, tapi yang pertama adalah soal relevansi tadi gitu. Nah, menyambung ke pertanyaan soal bias budaya, menurut gua ya bias experience justru gitu loh. Apa yang dia omongin tuh, lu ngerti nggak karena lu memahami konteks dari apa yang dibicarakan gitu. Kalaupun yang dibicarakan itu sesuatu yang nggak pernah lo alamin, katakanlah gue bikin stand up soal gue punya anak satu, tapi di depan gue adalah seorang bocah 18 tahun, dia pasti kan nggak ngalamin punya anak gitu. Tapi yang gue bicarakan adalah kegelisahan dari sisi apanya. Oh, kok gue orangnya aneh, tidak sesuai ekspektasi orang ketika gue punya sesuatu yang sangat berharga. Ya mungkin itu dia mengerti gitu loh. Nah, mencari relevansi itu dan membuat orang kayak, gue paham apa yang lo rasain, itu adalah seninya menjadi seorang stand up comedian menurut gue. Jadi, apakah stand up comedy bias budaya? Lebih tepatnya lagi, stand up comedy sangat bias terhadap referensi yang kita punya. Sehingga apa yang kita bawa ke atas panggung, itu harus orang relevan sama yang nonton gitu. Ya. Oke, kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya. Rainis.me, Bang Radit kan katanya jarang open mic. Terus tahu jokesnya works atau enggak gimana? Gue jarang banget open mic, cuman gue punya tim. Sehingga yang terjadi adalah gue begitu gue nulis, gue ngetesnya ke tim gue, dan tim gue itu memang kreatif, orang kreatif gue sendiri yang gue gaji gitu. Sehingga ketika gue pertama kali nulis, gue bacain, terakhir itu di Citos, pas masih buka di Liberika, kita duduk depan-depanan, gue bacain aja, bacain, gue tanya mana yang gak lucu, mana yang lucu, gue garis bawahin segala macam, gue pulang, gue beresin. Habis itu kadang kita bikin FGD, yaitu ada cowok, cewek, ya itu biasa Puput tuh yang ngontakin tuh. Jadi kadang-kadang tuh misalnya gini, cowok 20 tahun, cewek 21, cowok 22, cewek 23 dikumpulin di rumah gue. Terus kita ngelingkar bareng, gue bacain materi gue. Ini gimana. Emang karena gue gak pernah open mic. Terus terang aja gue jarang banget open mic kan. Jadi gue langsung ngetes di rumah gitu. Karena Radit gak suka ketemu manusia itu sebenarnya. Baru bikin show. Show-nya itu biasanya murah gitu. Terakhir itu kalau nggak salah di UI, bilangnya itu kan nyokap gue dosen kan di UI kan. Jadi gue bilang ke nyokap gue, mau dong kumpulin mahasiswa buat ngajarin nulis gitu misalnya. Tapi begitu selesai ngajar nulis, gue minta izin ke mereka kan ada di hall tuh. Boleh nggak gue ngetes materi stand up gue mau tur gitu kan. Boleh bang. Ya udah gue buka partitur gue tadi, stand partitur gue, terus gue bacain gitu. Ada lagi. Ketika gue ngetes, di ujung itu ada kameramen gue, si Fadil, dia ngerekam semuanya, lalu di rumah diedit yang lucu aja, dijadiin MP3, setiap tidur gue dengerin. Nah, jadi masuk ke kepala gue, gitu. Nah, itu metode gue emang sangat-sangat teknis sekali, makanya orang kadang kayak ngerasa, si Radit bikin tour, dia aja nggak pernah open mic, gue nggak pernah denger materinya dites di mana gitu ya, karena gue ngetes dengan metode gue sendiri seperti tadi gitu. Iya, bener-bener kayak ini ya, kayak perusahaan mau rilis produk gitu. Ada, ya kan, ada FGD, ada tes pasar, ya nggak sih Dit? Ya kan? Betul, iya, bener. Kalau gue kayak gitu, karena kan ya maksudnya gue menilai produk komedi gue sebagai orang kan beli tiket ya, orang beli tiket buat datang gitu loh. Jadi ya gue memang seniman gitu. Tapi kalau gue mau memperlakukan ini sebagai sebuah bisnis, ya produk ini harus buat treat sebagai sebuah produk bisnis gitu. Which is dengan pakem-pakem yang tadi gitu. Ya, yang kurang lebihnya juga berarti bahwa Radit pun melewati proses untuk cari tahu apakah yang gue tulis ini beneran lucu atau enggak. Karena yang nentuin lucu kan selalu penonton kan. Kita bisa aja bilang ini kayaknya lucu nih, tapi tetap harus orang yang ngasih tahu itu lucu atau enggak. Kalau gue caranya open mic, kalau Radit caranya yang kayak tadi. Tapi ujung-ujungnya kita nyari tahu apakah kita lucu atau enggak. Gitu kan kurang lebihnya ya? Ya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang lanjutannya adalah ada Rio Rombe. Kalau orang nggak lucu, biasanya kenapa? Mungkin ini juga sering dalam pengamatannya elu. Apakah misalnya nggak lucunya karena yang di kepala dia nggak nyampe, nggak diomongin dengan benar atau apa gitu? Pengalaman lu aja ya. Kalau kita berkaca pada building blocks komedi yang paling standar, berarti jawabannya adalah ketegangan yang dia ciptakan
tidak dipecahkan oleh sesuatu yang melawan ekspektasi orang. Udah gitu doang. Mungkin ngegiringnya salah, sehingga ketegangannya itu terbentuk. Mungkin ketika dia lempar punchline-nya itu belum mematahkan ekspektasi. Mungkin pas dia ngomong gagap, sehingga ketegangannya hilang. Jadi jawaban dari semuanya itu balik lagi ke akar dari kenapa orang ketawa. Yaitu ada sebuah ketegangan yang diciptakan, lalu ekspektasi orang dipatahkan, sehingga pecah gitu. Nah, makanya kalau orang-orang kalau kita ngejuri ya, kalau kita lagi ngejuri kan selalu kita yang kita lihat kosmetik kan, kita duduk lihat bahwa itu lo ngomongnya gagap sehingga punchline-nya nggak kena. Itu ketika lo ini mata lo lari-lari gitu. Tapi kalau kita mau tarik lagi ke bawah, ya karena ketegangannya tidak tercipta, punchline-nya belokannya itu tidak mengejutkan. Udah gitu doang sebenarnya gitu. Jadi ketika Anda tidak lucu, balik lagi ke building block standar dari komedi tadi gitu. Nah, oke, ini nyambung ke Gatusovak. Orang kayak Gatusovak ini cukup banyak. Di mana dia pikir dia nggak lucu karena personanya nggak ada. Ini sering nih kayak gini nih. Saya sedih nih bang, saya nggak nemu persona. Padahal banyak kegelisahan dalam hidup saya. Saat ini pun saya gelisah. Dari tadi ini sesiangan itu ada yang bilang, kok gue nggak lucu ya? Apakah orang nggak suka dark joke? Kok gue nggak lucu ya? Apakah persona gue salah gitu? Kok nggak lucu ya? Apakah karena gue terlalu teori? Nah, sebenarnya ketika orang nggak lucu, itu kan bukan karena persona kan, Dit? Lebih balik ke building blocks yang tadi lu bilang. Semua tuh balik ke situ gitu. Makanya sebelum kita pusing-pusing mikirin bahwa apakah orang tidak suka dark joke, apakah persona aku tidak cocok, tunggu dulu, balik dulu. Lo sudah menciptakan sebuah ketegangan, abis itu lo patahin ekspektasi orang sehingga pecah atau belum gitu. Itu dulu. Jadi nggak usah repot-repot mikirin yang lain-lain gitu. Nggak usah mikirin soal genre kan. Dark joke kan genre kan. Nggak usah mikirin soal one-liner. Lu ngapain dulu gitu loh. Indra Frimawan ya, dengan one-liner absurdnya dia, kan kalau lo bedah kan ya begitu gitu. Lo kan kaget dan tegang ketika ini setup mau diapain nih gitu. Akhirnya kita kebelok-belok juga sama dia ya kan gitu. Kan sebenarnya segampang itu aja. Dark jokes orang-orang kan juga kayak gitu. Orang tuh ketawa bukan karena dia dark banget gitu, tapi dia ngagetin banget gitu loh. Kadang orang kalau mengapresiasi dark jokes juga salahnya di situ menurut gua gitu loh. Orang mikir, wah semakin sadis, semakin lucu. Tunggu dulu. Semakin orang tidak nyangka, semakin lucu. Kebetulan, belokannya, patahnya itu cukup sadis, sehingga lo nggak mikir, gitu loh maksudnya. Iya, iya. Gue penasaran deh, Dit. Lu tuh masih, misalnya nih ya, misalkan kita kan di Suci 1X ya, Suci 9. Terus kan nanti kan kita mentoring ya. Di level anak peserta Suci sekarang, apakah ketika lu mentoring, lu masih bawa basic yang sama dari ketika lu ngajar Suci dulu, termasuk yang video yang lu naikin di YouTube tuh, yang 1 jam itu, apakah masih kayak gitu atau udah beda? Gue nggak tahu gue diminta untuk mentoring anak Suci lagi apa enggak ya? Karena setahu gue sih gue kayaknya enggak nih kalau Suci 9. Cuman karena pertama gini, di Suci-Suci yang kemarin itu gue udah ada satu video, gue lupa Suci berapa ya, yang dimana gue mikir kayak banyak orang butuh dijelasin soal teori komedi, makanya gue rekam tuh kan 1 jam full ya. Gue mentoring anak-anak Suci gitu, gue keluarin aja. Gue juga nggak ngerasa kalau gue datang gue ngomongin yang sama kan jadi percuma ya, orang bisa tinggal nonton gitu. Sehingga yang terjadi kemarin di Suca sebenarnya ya adalah gue bantu untuk nge-breakdown aja sekarang gitu loh, karena basicnya kan juga sama. Jadi kadang-kadang gue bantu breakdown gitu. Menurut gue kemarin tuh kayak gini. Kalau materi lo yang nanti kira-kira mau bawain kayak apa gitu, gue bantu breakdown aja gitu. Malah pernah ada satu Suca di mana kita nonton bareng gitu loh. Ada beberapa komika yang gua tontonin, terus gue lihat ini kayaknya bisa begini deh gitu. Jadi lebih ngebedah sih menurut gue. Kalaupun nanti ada ya, gue juga nggak tahu sih kalau yang Suci 9. Oke, kalau gitu. Ini kita udah mulai ada di ujung. Gue ada satu pertanyaan yang tadi bagus, sudah gue save, nanti orangnya akan gue DM. Radit, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat istirahat. Besok kita ketemu. Thank you very much for your time. Salam sama keluarga lo. Ya, besok collab ya. Thank you, Dit. Thank you, Dede. Oke, bye-bye. Bye. Dan untuk yang lain yang ada di sini, gue jamin semua pertanyaan lu itu bisa lu temukan jawabannya di pecahkan.com. Nggak bayar, yang ini nggak bayar. Lu masuk ke pecahkan.com, ada gratisan. Lu klik itu ada 120-an video, termasuk videonya Radit itu tadi. Jadi kalau misalnya lu pengen belajar stand up, kalau ada orang pengen belajar stand up, gue mesti belajar stand up kemana ya? Pecahkan.com aja lu sebut, di situ ada ilmunya.
Kalau lu pengen beli bukunya, ini PO-nya dibuka malam ini hanya sampai jam 12 malam. Dari joke pertama sampai job pertama, membantu lu untuk belajar stand up. Ada teori, ada praktek, ada latihannya. Jadi ada workbook, tapi juga teori book juga di dalam satu buku yang sama. Silakan klik aja link yang ada di bio akun comika.pecahkan ini. Kemudian kalau lu pengen belajar stand up, follow aja akun ini. Kemudian kalau lu mau ngikutin workshop yang tadi, yang dari siang, di IGTV lu tontonin semuanya. Gue masih ada satu tamu terakhir, jam 10 malam. Gue akan ngobrol sama Awe, judulnya adalah Cara Meminta Bantuan Dewa Komedi. Dan di situ adalah kesempatan terakhir untuk dapetin buku ini gratis ke penanya terbaik. Tapi kalau enggak, beli aja bukunya. Abis ini klik link yang ada di bio akun ini atau masuk ke pecahkan.com, ada tab buku pecahkan, lu klik di situ, beli aja di situ ya. Dan semua buku yang dibeli ketika PO akan mendapatkan edisi bertanda tangan gua dan Ulwan Fahri, penulis juga buku ini ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di sesi terakhir jam